Nah, saudara, pagi hari ini saya akan berkhotbah mengenai Alkitab dan tradisi gereja. Untuk Gereja Katolik Roma ini adalah tema yang provokatif ya, saudara. Dan tetap maksud saya walaupun demikian kita harus membahas karena bagi kita orang-orang Kristen, Reform atau Protestan, Alkitab adalah otoritas mutlak yang berada di atas segala sesuatu. Jadi Alkitab itu yang memimpin iman kita, memimpin pengetahuan kita, memimpin etika atau perbuatan atau kelakuan kita. Ya, tetapi di dalam Gereja Katolik Roma, saudara, itu mereka mengakui dua. Mereka mengakui Alkitab dan tradisi gereja. Bagi mereka, dua hal ini itu sejajar, setara. Jadi bukan hanya Alkitab saja, tapi juga tradisi gereja. Itu sebabnya mereka menolak prinsip sola scriptura. Ya. Kameranya bermasalah, coba dicek. Coba dicek ya. Jadi saudara, mereka menolak prinsip sola scriptura. Suaranya, audionya bagus enggak? Didengarkan. Ya. Ya. Saya tidak tahu kenapa kamera di hadapan saya ini seperti itu ya. Tapi yang penting dicek ya, saudara ya, karena ada saudara yang mendengarkan via YouTube juga, sehingga kita di sini bisa bagus mendengarnya, tapi kalau mereka tidak bagus juga kan tidak bagus, ya tidak baik maksud saya. Jadi saudara, bagi Gereja Roma Katolik itu tradisi gereja itu penting sama pentingnya dengan Alkitab. Bahkan mereka berkata tradisi gereja ada lebih dahulu daripada Alkitab. Maksudnya itu Alkitab Perjanjian Baru ya. Ya, kalau dalam konteks ini ada benarnya ya, bahwa tradisi gereja itu lebih dahulu daripada Alkitab. Maksudnya Alkitab yang ditulis ya, yang selesai dikanonisasi ya. Kalau proses kanonisasi itu paling terakhir itu sekitar tahun 390-an, 394 sekitar itu ya. Sedangkan penulisannya ada yang ditulis di awal dan pertengahan abad pertama, ada yang ditulis di akhir abad pertama. Yang paling terakhir ditulis itu yang ditulis Rasul Yohanes, yaitu kitab Wahyu ya, ketika Yohanes itu dibuang di Pulau Patmos ya. Itu sekitar tahun 90-an Masehi, itu abad pertama itu ditulis. Nah, kalau tradisi gereja ya memang sejak gereja berdiri ada para rasul, ada para murid pertama mula-mula, yaitu sudah mulai ya, dan bahkan ketika era di mana Tuhan Yesus hidup ya saudara ya. Nah, alasan Gereja Katolik itu mengapa sangat mementingkan tradisi gereja saudara, mereka biasanya mengutip ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan atau untuk mengkonfirmasi bahwa tradisi gereja itu sangat-sangat penting ya. Saya hanya coba menghadirkan dua teks Alkitab di sini. Yang pertama itu Kisah Para Rasul 2 ayat 42 ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Sebentar ya saudara ya. Ya. Saya akan membacakan. Dikatakan di sana, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di sana dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Ini artinya waktu para rasul mengajar mereka di zaman itu, Alkitab Perjanjian Baru belum ada. Betul ya? Belum ada ya. Jadi mereka di sini bertekun dalam pengajaran lisan para rasul. Nah, itu yang mereka sebut sebagai tradisi gereja. Ya, mari kita lihat satu teks Alkitab lagi dari 2 Tesalonika 2 ayat 15. 2 Tesalonika 2 ayat 15.
Dikatakan di sana, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Di situ ada lisan, ada tertulis. Yang lisan itu adalah tradisi gereja. Jadi ada pengajaran-pengajaran para rasul yang tidak ditulis, itulah nanti yang jadi tradisi gereja, begitu ya. Jadi mereka menggunakan teks-teks Alkitab ini untuk membenarkan bahwa tradisi gereja itu sama pentingnya dengan Alkitab. Ya. Nah, saudara, dengan demikian maka mereka menolak prinsip reformasi, yaitu sola scriptura. Ya. Tetapi saudara, bagi saya ada dua kelemahan paling substansial dari tradisi gereja ini. Ya. Tradisi gereja yang namanya tradisi lisan, kalau tidak ditulis itu saudara, itu akan sangat mungkin untuk berubah-ubah. Sangat mungkin untuk tidak tetap, bisa ada bias, ya, penyimpangan. Saudara coba aja sering dalam permainan-permainan, atau misalnya mungkin kalau ada retret ya, atau mungkin ada acara pramuka atau apa begitu ya. Ada istilahnya itu kata apa? Pesan berantai ya. Ya. Jadi berbaris panjang ke belakang lalu menerima pesan dari depan. Kamu bisikan ke telinga di sampingmu, nanti di sampingmu bisikan lagi ke telinga yang di belakangnya sampai ujung sana. Misalnya kutip ayat Alkitab, itu berubah nanti sampai di belakang, saudara. Kenapa berubah? Karena sudah jatuh ke dalam banyak orang, dan pendengaran masing-masing orang itu bisa salah. Lalu dia menyampaikan kepada sesamanya nanti bisa salah, saudara. Ini kelemahan utama dari tradisi lisan. Itu sebabnya Tuhan itu sangat bijaksana. Dia memelihara firman-Nya, memprovidensi firman-Nya dengan cara ditulis, saudara. Kalau cuma lisan, bisa lupa. Maka jangan bangga kalau ada yang menghina Kristen, ya, mengatakan, agamamu itu hanya tulisan, terjemahan, kamu umat terjemahan kamu. Kalau kami penghafal, dari sono penghafal. You menghafal, iya, betul menghafal. Tapi turun-temurun itu bisa berubah hafalannya, betul ya? Karena itu tidak tertulis kan, dihafalkan. Maka kita, orang-orang Kristen, sangat mementingkan kitab yang tertulis. Kita orang-orang Kristen, walaupun menghafal itu penting, tetapi arti dari apa yang engkau hafal itu jauh lebih penting. Dan kalau engkau tidak hafal, jangan merasa minder. Langsung buka Alkitab. Jangan takut buka Alkitab, saudara. Hafalan kita bisa lemah ya, betul ya. Kalau saya dibanding saudara, mungkin ngutip-ngutip ayat Alkitab di khotbah itu sering sekali, tidak usah baca ya. Ini ayat yang kita khotbahkan ini saja, 2 Timotius 3 ayat 16, saya tidak perlu baca. Saya langsung bisa ucapkan itu ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Tetapi hafalan kita bisa lemah, saudara. Dalam saat-saat tertentu nanti bisa lupa, bisa hilang. Ya. Maka kita butuh yang tertulis, yang menjadi patokan yang jelas, yang menjadi standar. Maka kalau tradisi gereja jadi sandaran iman, jadi dasar iman juga selain Alkitab, maka tradisi gereja mempunyai kelemahan. Turun-temurun berita lisan itu bisa diselewengkan, bisa mempunyai bias, penyimpangan, saudara. Ini kelemahan pertama. Maka Tuhan itu bijaksana, dia memelihara firman-Nya dengan cara ditulis. Ya. Yang kedua, saudara, secara teologis, ini penting sekali. Tradisi lisan, oral, lisan ini tidak pernah diilhamkan. Ini pembeda nanti dengan yang tertulis. Sedangkan yang ditulis ini diilhamkan. Ya, mari kita
membaca dua bagian Alkitab sekarang. Yang pertama 2 Petrus 1 ayat 21. 2 Petrus 1 ayat 21. Ya. Coba dicek terus ya saudara ya, biar yang mendengarkan secara online juga bisa jelas. 2 Petrus 1 ayat 21. Saya akan membaca. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Apa yang dimaksud nubuat oleh Petrus di sini, saudara? Apakah nubuat seperti karismatik sekarang? Besok akan hujan, saudara. Hati-hati. Besok rupiah akan melemah. Hati-hati kamu orang bisnis. Ini nubuat-nubuat palsu ini ya, yang tidak berguna. Inti nubuatan para nabi perjanjian lama dan para rasul perjanjian baru itu adalah apa? Kristus. Ketika Kristus sudah selesaikan seluruh tugasnya, maka nubuatan yang berkaitan dengan sifat mesianik daripada Kristus itu sudah selesai. Dan nubuatan-nubuatan yang bersangkut paut dengan masalah akhir zaman, dan itu sudah dituntaskan oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu. Bicara akhir zaman, Anda tidak hanya bicara nanti, tapi bicara era gereja di sepanjang sejarah gereja. Itu yang dibicarakan Rasul Yohanes. Jadi tuntas, komprehensif, sempurna. Tidak perlu tambah, tidak perlu kurang. Itu sebabnya Yohanes berkata, siapa menambahkan apa yang tertulis dalam kitab ini, apa? Hukuman baginya ditambahkan. Siapa yang mengurangi, maka rewardnya atau upahnya juga akan dikurangi daripadanya. Jadi saudara, ini bukan nubuat-nubuat sembarangan ya, tapi yang berkaitan dengan Kristus dan apa yang terjadi dan akhir dari segala sesuatu. Kalau begitu maksudnya apa ini? Yang tertulis di Alkitab ini, seluruh tulisan ini, seluruh nubuatan di sini, seluruh firman Allah di sini tidak pernah dihasilkan oleh kehendak manusia. Ini kata Petrus, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Itu artinya diilhamkan oleh Roh Kudus. Mari kita lihat satu bagian yang lain lagi, yang saya sudah sebut tadi ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan, perhatikan istilahnya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan. Berarti yang diilhamkan apa? Kata-kata lisan atau tulisan? Tulisan, saudara. Roh Kudus hanya mengilhamkan tulisan-tulisan. Karena tulisan-tulisan inilah nanti yang diwariskan turun-temurun, yang tidak mungkin diubah-ubah. Ya, kalau ada orang luar yang mengatakan Alkitabmu sudah palsu, sudah berubah-ubah, itu omong kosong besar itu. Ya, sudah dibongkar bangkir Injil yang asli itu, yang diterima Kristus katanya. Injil yang asli diterima Kristus katanya. Jadi Kristus adalah penerima Injil. Ya. Bagi kita Kristus bukan penerima Injil. Dia adalah sang firman yang memwahyukan firman. Dia adalah sang firman, logos Allah. Ya, jadi enak saja ya presuposisi teologis mereka yang berbeda dan kita Kristen dipaksakan kepada kita, lalu kita harus terima. Ini goblok sekali ya. Kitabmu palsu, Alkitabmu sudah palsu. Lalu dalam perdebatan ya, dalam satu perdebatan saya mengatakan, Anda mengatakan kitab saya palsu. Anda mengatakan itu apa? Buktinya apa? Standarnya apa? Kamu punya yang aslinya. Coba tunjukkan yang asli sekarang. Kitab yang aslinya. Karena kamu katakan ini palsu kan? Nah, Alkitab yang asli itu mana? Oh, enggak ada. Itu sudah hilang. Itu namanya omong kosong berarti. Kamu enggak ada bukti, enggak pegang yang asli, berani-berani ngata-ngatain Alkitab kita. Itu katanya palsu ya. Anda kalau tidak tahu, tidak pegang emas asli, tidak usahlah ngoceh mengatakan emasmu palsu. Kamu sendiri aja tidak punya emas kok. Betul ya? Untuk mengatakan emas seseorang itu palsu, kamu harus punya yang asli. Betul-betul asli.
lalu kamu nanti bandingkan, betul ya? Dia tidak punya loh. Nah, saudara-saudara, di dalam kekristenan, kenapa Alkitab, firman Allah yang ditulis ini diilhamkan? Karena ini adalah firman Allah yang harus dipegang turun-temurun, bukan tradisi lisan, tapi dipegang turun-temurun. Tidak boleh diubah-ubah. Itu sebabnya diilhamkan. Ya. Maka Rasul Paulus di sini berkata apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Seluruh isi Alkitab ini diilhamkan. Nah, apa maksudnya diilhamkan? Saya perlu jelaskan sedikit. Kalau dalam bahasa aslinya ini dalam 2 Timotius 3 ayat 16, istilah diilhamkan di sana itu istilahnya itu theopneustos ya. Dihembuskan oleh Allah maksudnya. Dihembuskan oleh Roh Kudus. Ya, dihembuskan begini. Nah, kalau istilah diilhamkan atau inspirasi, diinspirasikan, itu seperti menarik sesuatu dari luar masuk ya. Itu ilham. Ada orang mau ciptakan lagu ya. Jalan-jalan ya. Kenapa Pak? Saya mau ciptakan lagu. Lah kenapa jalan-jalan? Saya mau cari ilham katanya. Berarti dia mau menarik sesuatu dari luar untuk masuk. Sebuah ide gitu ya untuk menulis lagu. Sama juga orang mau bikin khotbah. Saya khotbah apa ya? Saya diundang oleh satu gereja. Saya mau khotbah apa ya? Bingung saya ini. Lalu jalan-jalanlah dia ke kedai kopi, minum-minum kopi sambil mikir-mikir saya khotbah apa ya? Lalu tanya, Pak Pendeta ngapain di situ? Cari-cari ide lah. Nah kira-kira itulah ya. Cari-cari ide mau khotbah saya begitu ya. Cari-cari ide kok di kedai kopi ya. Cari-cari ide kan harus baca Alkitab ya. Nah saudara-saudara, istilah ilham ini sebetulnya tidak terlalu menggambarkan ya istilah theopneustos. Kalau theopneustos itu penekanannya itu Tuhan yang menghembuskan firman. Kalau istilah ilham itu penekanannya para rasul yang menerima dari Tuhan. Tapi bahasa aslinya itu theopneustos. Dihembuskan oleh Allah. Ya, kalau bahasa Jawa apa ya? Disebul. Ya, dihembuskan keluar. Jadi yang paling penting di sini yang substansial adalah Allah, pihak Allah yang menghembuskan firman. Jadi saudara, itu pengertian diilhamkan. Jadi seluruh tulisan di sini itu diilhamkan. Nah, ada pengertian ada perbedaan dan istilah wahyu ya. Kalau wahyu itu adalah perkataan Tuhan yang langsung kepada para nabi atau para rasul. Nah, isi Alkitab ini tidak semuanya wahyu. Ya. Karena tidak semua penulis Alkitab itu menerima perkataan langsung dari Tuhan. Ya. Yang terima wahyu misalnya Yohanes, Yesaya, Yeremia terima wahyu, mereka tulis ya. Tapi ada juga yang bukan wahyu yang mereka tulis dalam kitab Yeremia, Yesaya. Musa, ada yang dia terima wahyu, ada yang tidak. Ya, dia tulis kitab Kejadian dan lain sebagainya, pastilah itu dituntun oleh wahyu. Selama dia berada di Gunung Sinai, itu bukan hanya bertapa di sana, saudara. Jangan pikir bertapa. Itu lama sekali di atas Gunung Sinai itu, saudara. Tentulah Musa menulis dituntun oleh Tuhan di situ. Ya. Jadi saudara, ada bagian yang tidak diwahyukan, yang tidak Tuhan berkata-kata langsung ya. Misalnya cerita-cerita, kisah-kisah dalam Alkitab itu bukan wahyu Tuhan langsung, tidak. Tetapi baik yang diwahyukan Tuhan secara langsung maupun yang bukan, semua itu diilhamkan. Artinya dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya dihembuskan oleh Allah. Maka ditulis baik oleh para nabi maupun para rasul. Maka karena diilhamkan, Alkitab kita, khususnya yang asli, bukan yang ini ya, yang asli, yang kita sebut autograf, itu tidak bersalah dan tidak menyesatkan. Ada dua istilah dalam bahasa Inggris, inerrant dan infallible. Inerrant itu tanpa kesalahan, bebas dari kesalahan. Inerrant ya, infallible tidak mengandung kesesatan. Ya, jadi saudara itu pengilhaman. Nah, tradisi lisan itu tidak diilhamkan. Jadi tidak bisa menjadi dasar bagi kita. Dasar bagi
iman kita, dasar bagi pengetahuan kita, dasar bagi etika kita, saudara. Ya, jadi dua kelemahan ini dari tradisi gereja yang menyebabkan kita harus menolak, saudara. Kita berkata sola scriptura, bukan tradisi gereja juga, hanya sola scriptura saja. Ya. Ini tidak berarti kita sedang menolak hasil-hasil konsili, itu salah ya. Kalau hasil konsili itu kan bukan lisan ya. Hasil-hasil konsili diturunkan secara lisan apa enggak? Tertulis itu, saudara. Saudara bisa membaca rumusan konsili Nisea, konsili Konstantinopel, konsili Kalsedon, semua ada lengkap. Ya. Tetapi konsili-konsili itu tunduk, subordinasi kepada firman Allah. Kita sepenuhnya menerima hasil-hasil konsili yang oikumenes, yang oikumenis, yang betul-betul berdasarkan Alkitab. Tapi hasil konsili ini berada di bawah Alkitab. Karena hasil-hasil konsili ini setia kepada Alkitab, maka kita menerima, kita percaya, kita ajarkan itu. Ya, saudara paham ya? Nanti saya berharap minggu depan saya berkhotbah mengenai hubungan antara Alkitab dan hasil-hasil konsili gereja. Nah, orang Katolik Roma berkata, kamu Protestan baru muncul abad ke-16. Ngapain kamu bicara hasil konsili? Ini kebodohan besar sekali. Kebodohan besar sekali. Apakah Luther dan Calvin bikin agama sendiri di abad ke-16? Bikin agama sendiri? Bukan, saudara. Protes kesesatan yang ada. Jadi keberlangsungan, kesinambungan dari gereja yang ada. Jadi Protestan itu apa? Nggak usah takut saudara mengklaim ya. Protestan adalah kesinambungan yang sejati dari gereja Katolik. Saudara tahu arti Katolik ya? Itu maksudnya. Holistik, bukan holistik ya. Ya, the whole body of Christ ya. Seluruh tubuh Kristus yang Ya. Jadi Protestan itu saudara bukan gereja baru didirikan pada abad 16. Ini kebodohan yang mengatakan demikian. Protestan adalah kesinambungan dari gereja Katolik. Karena ada kesesatan-kesesatan di sana, maka Protestan memperbaharui yang sesat, tapi yang tidak sesat kita lanjutkan. Paham ya? Jadi kita ini apa? Kesinambungan dari gereja Katolik. Memprotes yang sesat dan melanjutkan yang benar, saudara. Jadi enak saja bilang, kamu muncul abad ke-16, ngaco aja. Luther itu orang apa dia? Orang Katolik Roma kan? Calvin orang apa? Orang Katolik Roma, saudara. Nah, ini mirip protes orang-orang tetangga sebelah itu. Yang mulut besar kayak Nama, Donditan, Ustadz siapa lagi itu ya. Nandar ya, mulut besar semua itu, omong kosong semua itu, saudara. Ya, mereka bilang apa? Orang Kristen tidak tahu malu merampok kitab Yahudi katanya. Ini otaknya taruh di mana mereka ya? Kita rampok kitab Yahudi. Maksudnya kitab Perjanjian Lama ini kan punya Yudaisme ya, orang-orang Yahudi ya. Orang Kristen rampok itu katanya, bodoh sekali. Saya mau tanya, Tuhan Yesus itu orang apa dalam kemanusiaannya? Orang Yahudi, saudara, bukan orang Cina. Bukan wong Jawa, saudara, orang Yahudi. Petrus, Rasul Yesus siapa? Orang Yahudi. Paulus orang mana? Yahudi. Mereka memprotes tafsiran yang salah dari rabi-rabi Yahudi mengenai Mesias. Jadi Kristen ini apa? Kesinambungan, kelanjutan ya dari Yudaisme. Ada yang salah di dalam Yudaisme tentang Mesias, itu yang ditolak. Paham ya, saudara ya? Jadi kita bukan moro-moro muncul Kristen begitu ya. Kita tidak mencuri, saudara. Paulus punya hak untuk pakai Perjanjian Lama, sama seperti Tuhan Yesus. Saudara, kalau memperhatikan pengajaran Tuhan Yesus, selalu Tuhan Yesus itu mengutip Perjanjian Lama. Kenapa dia mengutip Perjanjian Lama? Ya karena memang itu kitabnya dia. Sebagai orang yang terlahir sebagai orang Yahudi. Sebagai firman Allah yang diilhamkan di dalam Perjanjian Lama. Paulus sama. Petrus sama, mengutip Perjanjian Lama.
kecuali Tuhan Yesus orang Arab, Paulus orang Arab, agamanya Islam, atau agamanya mungkin dari Persia, Zoroaster, atau mungkin orang Cina. Tuhan Yesus Chinese, Paulus Chinese, Petrus Chinese, dan agama mereka memegang paham Konfusianisme atau Daoism. Ya. Lalu kemudian tiba-tiba ambil kitab Perjanjian Lama. Kenapa? Kan gitu ya. Jadi mereka ini konyol sekali menuduh orang Kristen rampok Perjanjian Lama katanya. Lah memang Yesus orang Yahudi, Paulus Yahudi, Petrus Yahudi, para rasul Yahudi, Kristen mula-mula Yahudi. Tapi mereka memprotes apa yang salah dan sesat dalam Yudaism yang menolak Mesias yang sudah datang. Maka kemudian menjadi Kristen. Kesinambungan dari Yudaism. Gak usah takut saudara, memang kita kesinambungan dari Yudaism. Sama juga Protestan kesinambungan dari Katolik Roma. Ya. Atau kalau tidak mau sebut Katolik Roma, gereja Katolik secara keseluruhan. Ya. Termasuk Ortodoks. Ya. Tapi karena ada penyelewengan di dalamnya, beberapa penyelewengan yang penting sekali, maka para reformator mengatakan kami tidak bisa bersama lagi dengan kalian, kami mengambil jalan sendiri. Jadi itu keberlanjutan, saudara. Jadi ada kesinambungan, ada yang dihentikan. Yang salah-salah dihentikan, yang benar tetap diteruskan, saudara. Tidak ada rasul yang menolak hasil Tidak ada reformator baik Luther, Calvin, Zwingli, Theodor Beza atau Farel atau John Knox atau siapapun yang menolak hasil-hasil konsili ekumenis yang sungguh-sungguh berdasar Alkitab. Tidak ada loh. Mereka tidak menolak konsili Nisea, Konstantinopel atau Kalsedon atau yang lainnya. Mereka juga bahkan tidak menolak pengakuan iman Athanasius. Kita menerima itu dengan senang hati. Karena itu adalah Alkitabiah. Spirit kita kan back to Bible, sola scriptura. Dan semua pengakuan iman itu, semua hasil konsili itu betul-betul based on Bible. Ya, setia kepada Alkitab. Maka kita terima semua itu. Memang kita kesinambungan dari gereja yang dulu kan. Jadi konyol sekali ini kalau ada Romo Katolik mengatakan kamu gereja Protestan muncul abad ke-16 bidat kamu yang bidat. Ya, kalau kamu yang bidat, kamu aja yang bidat ya. Kita memprotes yang sesat, melanjutkan apa yang benar. Jadi saudara lihat pola ya. Kristen adalah kelanjutan Yudaism. Yudaism itu sesat penafsirannya tentang Mesias, kita tolak. Kita mengikuti ajaran para rasul dan ajaran Tuhan Yesus. Muncullah Kristen. Tapi Kristen itu apa? Tiba-tiba muncul abad pertama? Tidak. Kesinambungan dari Yudaism. Sama juga gereja Protestan. Kesinambungan dari gereja Katolik, saudara. Jadi enak saja mengatakan baru muncul abad ke-16 ya. Jadi saudara, kita kembali kepada 2 Timotius 3 ayat 16 tadi itu. Seluruh itu tulisan di dalam Alkitab ini diilhamkan. Karena diilhamkan, maka dia inerrant. Tidak mengandung kesalahan. Infallible. Tidak mengandung kesesatan. Ya, jelas ya. Dengan demikian saudara, kita menolak tradisi gereja dan hanya menerima Alkitab yang tertulis. Alkitab ini adalah standar mutlak, standar utama untuk menilai hasil konsili, untuk menilai tradisi gereja, termasuk tradisi gereja masing-masing, untuk menilai iman kita, menilai pengetahuan doktrinal kita, menilai etika kita, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bertingkah laku sebagai orang Kristen. Itu pengertian sola scriptura. Dan ini tidak berarti bahwa Anda membuang semua tradisi yang baik, tidak. Apalagi membuang hasil-hasil konsili, tidak. Kita berhak mengklaim semua hasil konsili yang sungguh-sungguh Alkitabiah. Kita bukan gereja muncul abad 16. Kita gereja asalnya dari para rasul. Asalnya dari Kristus, saudara. Nah, kita mungkin akan lihat lebih
detail, tapi secara ringkas saja saudara, mengenai 2 Timotius 3 ayat 16 tadi. Segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Artinya apa saudara? Kita perlu diajar. Maka orang-orang yang menentang pengajaran, baru dengar khotbah pengajaran sedikit aja udah ngantuk, ya. Lebih suka joget-joget, teriak-teriak, ya, nyanyi-nyanyi, lompat-lompat, ya. Banyak gereja seperti itu saudara. Ini kekacauan-kekacauan yang ada. Kalau sudah seperti itu gelap gereja. Kenapa kita perlu diajar? Pertama, kita ini bodoh. Kenapa bodoh? Dosa sudah membuat kita bodoh. Jelas ya? Perlu diajar. Tapi lebih daripada itu saudara, seandainya tanpa dosa pun, seandainya tidak ada kejatuhan dalam dosa, manusia adalah makhluk yang diciptakan secara terbatas. Dia tetap perlu pengajaran firman. Bahkan di dalam langit dan bumi baru nanti, kita tetap membutuhkan pengajaran Tuhan Yesus. Tapi di sana nanti kita bertemu secara langsung dengan Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia berfirman kepada kita setiap hari. Dan kita sangat-sangat menikmati dan sangat puas di dalam mendengarkan firman daripada Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kita perlu diajar saudara. Karena dosa, karena keterbatasan kita sebagai manusia, perlu pengajaran. Kedua, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan. Jadi orang-orang yang malas ke gereja, saudara, itu sulit dia untuk dinyatakan kesalahannya. Bagaimana tidak pernah dengar firman Tuhan ya? Ya. Dan biasanya orang-orang kayak gini suka tersinggung, saudara. Yang saya bilang Kristen Natal ya. Khotbah kapan itu ya? 2 minggu lalu apa 3 minggu lalu? Atau Kristen Perjamuan Kudus. Jadi kalau Perjamuan Kudus, sebelum Perjamuan Kudus 2 minggu 3 minggu dia datang ke gereja. Lalu nanti pendeta atau majelis datang berkunjung. Lalu ditanya kesiapannya, siapa ikut Perjamuan Kudus? Setelah Perjamuan Kudus dia menghilang lagi 1-2 bulan. Nanti baru datang lagi. Ini ciri-ciri orang nggak mau dengar firman Tuhan, nggak mau dengar pengajaran firman Tuhan. Nah kalau nggak mau dengar pengajaran firman Tuhan, bagaimana bisa menyadari kesalahannya? Karena firman Tuhan menyatakan kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak salah. Jangan memperdewa manusia. Pendeta sehebat apapun juga manusia saudara. Punya banyak kelemahan. Perlu dengar firman. Firman yang menyatakan kesalahan. Lalu memperbaiki kelakuan. Jadi indah sekali firman Tuhan ini. Bukan hanya tegur-tegur ya. Kalau kita kan gitu ya. Kamu itu berdosa kamu itu. Bertobat kamu. Tapi setelah suruh orang bertobat. Lalu bagaimana? Ya sudah selesai. Belum selesai saudara nganggu ya. Belum selesai. Kelakuannya itu perlu diperbaiki. Bukan hanya menegur, nyatakan kesalahan, selesai. Tapi bertobat. Ya. Kelakuannya perlu diperbaiki. Ya. Dan firman Tuhan ini juga, tulisan diilhamkan Allah, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kalau sudah mendidik dalam kebenaran, ini artinya setiap hari kita dipimpin. Setiap hari, baik susah atau senang, ya, baik sakit atau sehat, kita dipimpin, dididik oleh firman Tuhan. Jadi ini sangat utuh, sangat komprehensif, sangat lengkap ya. Bagaimana firman Tuhan itu dikatakan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik kita terus-menerus dalam kebenaran. Nah inilah yang menjadi standar mutlak. Tradisi gereja tidak memberikan itu. Karena kelemahan-kelemahan tadi. Ada 2 kelemahan apa? Pertama, bisa ada kemungkinan bias ya. Menyeleweng karena tidak ditulis. Tradisi lisan turun-temurun. Bisa salah. Kedua,
Tidak diilhamkan itu. Yang diilhamkan hanya yang tertulis ini, yaitu Alkitab. Ya, silakan dicek terus ya audionya ya. Jadi saudara, maka dengan demikian firman Allah itu mempunyai satu supremasi yang sangat tinggi sekali, yang tidak bisa tunduk kepada apapun. Filsafat, prinsip-prinsip yang dibangun gereja, tata gereja, termasuk hasil-hasil konsili ya. Semua itu harus tunduk kepada Alkitab. Lalu terakhir sekarang saya mau menjelaskan ada satu istilah saudara, yang saudara biasa dengar itu sola scriptura, dan saya sudah singgung berulang-ulang tadi. Apa maksud sola scriptura ini saudara? Itu artinya hanya Alkitab. Tetapi saudara lihat, ketika Alkitab ini kita katakan hanya Alkitab, pengajar-pengajar sesat pun yang menolak doktrin Trinitas misalnya ya, yang menolak doktrin Dwi Natur Kristus misalnya, mereka juga berkata, saya juga pakai Alkitab, saya sola scriptura. Apa yang membedakan di sini saudara? Tafsirannya. Dia membaca, dia menafsir secara berbeda. Maka menghasilkan penyesatan yang ada. Dan di poin ini menjadi titik krusial yang biasa dikritik oleh Romo-Romo Katolik. Kalian Protestan bilang sola scriptura. Lah buktinya sekarang gereja terpecah-pecah. Masing-masing dan tafsirannya masing-masing berkata, aku juga sola scriptura. Nah, perbedaan Protestan yang sejati, yang intinya adalah reform, dengan yang ngaku-ngaku Protestan lalu kembali kepada Alkitab juga, back to Bible, tapi tafsiran yang ngawur dan menuju kepada kesesatan. Apa perbedaan fundamentalnya? Kita menghargai tafsiran komunitas gereja sepanjang sejarah, segala tempat, segala zaman. Reform seperti itu. Jadi kita boleh, memang betul ini sola scriptura, Anda sendiri boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman Tuhan, tapi jangan lupa, orang Kristen bukan hanya kamu. Di sepanjang sejarah, Tuhan sudah membangkitkan orang-orang Kristen. Mereka menghasilkan tafsiran-tafsiran yang sangat-sangat biblikal, yang sangat-sangat setia kepada Alkitab, yang sangat-sangat berbobot dan agung. Hasil-hasil konsili. Anda harus melihat itu. Karena bukan hanya Anda yang membaca Alkitab yang sola scriptura, yang menafsir Alkitab. Kalau apa yang dalam sejarah gereja sudah katakan itu sesat, maka Anda harus ikut. Karena mereka sungguh-sungguh mendasarkan pengajaran mereka pada Alkitab. Jadi prinsip sola scriptura tetap ditegakkan di sini. Bukan sola konsili gereja. Paham ya? Tapi sola scriptura. Kenapa kita harus lihat konsili gereja, hasil konsili-konsili gereja? Karena mereka sungguh-sungguh setia kepada Alkitab. Athanasius ketika melawan Arius sangat setia kepada Alkitab. Ya. Jadi saudara, prinsip sola scriptura bisa dimanfaatkan oleh penyesat-penyesat ya, yang mengatakan Yesus hanya manusia saja yang diangkat jadi Tuhan, yang mengatakan Allah Trinitas itu adalah kebodohan. Allah Trinitas itu adalah ciptaan Tertullianus. Ya. Tapi mereka yang bodoh, saudara, yang tidak pernah belajar sejarah dan menafsir Alkitab dengan cara yang sangat ngabur. Jadi kalau Anda dituduh oleh Romo-Romo Katolik Roma ya, lihat Protestan kacau balau, masing-masing tafsir Alkitab karena prinsip sola scriptura. Itu bukan prinsip reform. Inti pada Protestan sebetulnya apa? Reform. Ya. Pertama Luther dan Calvin berdiri di pundak Luther. Calvin inilah yang istilahnya itu mengeksposisi, menjelaskan teologi reformasi dengan cara yang paling tuntas dan paling komprehensif melalui bukunya Institute of the Christian Religion. Bahkan seorang teolog Roma Katolik, ini teolog Roma Katolik saudara, mungkin nanti saya perlu cari dulu ya sumbernya, supaya saya bisa merujuk dengan sangat jelas. Ketika ditanya dia berkata, apa inti dari kekristenan? Dia bilang reform. Itu yang paling komprehensif menjelaskan, mengeksposisi iman Kristen. Ini orang Katolik Roma yang bicara seperti itu saudara. Orang Katolik Roma. Jadi saudara,
ketika teologi reform percaya sola scriptura, itu berbeda dengan yang diyakini oleh orang-orang yang katanya sola scriptura, tapi seenak udel mereka menafsir Alkitab, lalu melawan doktrin Trinitas, melawan doktrin Divinatur Christus, melawan kealahan Kristus, dan lain sebagainya. Sola scriptura itu juga berarti Anda harus menghargai tafsiran orang-orang dalam sepanjang sejarah gereja yang sudah merumuskan ajaran yang sungguh-sungguh Alkitabiah. Karena orang Kristen bukan hanya Anda. Ya, Anda harus belajar dari sejarah gereja. Paham ya saudara ya? Jadi saudara, kita bukan sola scriptura yang buta, sola scriptura yang ngawur ya. Tapi sola scriptura yang membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, dan menafsirkan ajaran Alkitab secara komunal, komunitas gereja dari segala tempat, segala zaman. Kalau ada tafsiran Katolik Roma yang betul-betul biblikal, ya kita akui itu, kita percaya itu. Tidak semua yang diajarkan Katolik Roma kita sesatkan atau kita salahkan. Ya. Doktrin Trinitas sama, apa bedanya? Divinatur Christus, apa bedanya? Tidak ada yang beda saudara ya. Jadi saudara, hati-hati dengan prinsip sola scriptura yang salah, yang dipakai oleh pengajar-pengajar sesat untuk kemudian justru menyerang doktrin-doktrin yang sudah dibentuk dalam sejarah gereja, yang sungguh-sungguh biblikal, sungguh-sungguh berdasarkan pada Alkitab. Ya. Lalu ada muncul satu istilah lain ya. Ada orang yang berkata tidak cukup sola scriptura, tapi juga tota scriptura katanya. Ya, kalau sola scriptura dipahami dengan benar, saya pikir cukup ya. Tapi karena ada banyak orang yang berkata, Alkitab ini hanya diilhamkan bagian-bagian tertentu, maka kita kemudian menegakkan juga prinsip tota scriptura. Artinya seluruh bagian Alkitab ini tanpa kecuali, dari Kejadian sampai Wahyu, itu diilhamkan oleh Allah. Jadi sola scriptura dan tota scriptura. Minggu depan saya akan berkhotbah mengenai kaitan atau hubungan antara Alkitab, prinsip sola scriptura, dengan hasil-hasil konsili gereja. Kita bahas konsili mana yang kita terima, yang sungguh-sungguh biblikal, dan konsili mana yang kita tolak. Tentu saja konsili-konsili yang dihasilkan gereja Roma Katolik yang dianggap ekumenis oleh mereka, seperti konsili Trente, itu yang diadakan sesudah reformasi. Dan yang paling terkenal itu sesudah reformasi adalah Konsili Vatikan II. Kita tolak itu saudara. Itu tidak ekumenis dan tidak biblikal. Ya. Tapi nanti kita akan melihat minggu depan konsili-konsili mana yang diterima oleh Protestan, karena memang betul-betul sesuai dengan prinsip sola scriptura dan tota scriptura. Jadi standarnya tradisi gereja bukan. Standarnya apa? Alkitab. Standarnya konsili gereja bukan Alkitab. Tetapi selama konsili gereja itu biblikal, kita harus merujuk ke sana. Tidak merujuk ke sana, Anda sesat. Mari kita berdoa saudara. Semoga Tuhan memberikan kita bijaksana untuk mengasihi Tuhan, mengasihi firman Tuhan, dan terus belajar. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kemurahan-Mu yang sudah memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Biarlah kami setia kepada Alkitab. Biarlah Alkitab saja yang memimpin iman kami, memimpin pengetahuan kami, memimpin etika, kelakuan kami, dan memimpin seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami menghargai tradisi gereja, tetapi jikalau tradisi gereja bertentangan dengan Alkitab, kami harus menolaknya. Dan biarlah Alkitab menjadi standar mutlak satu-satunya bagi kami. Kami juga menghargai hasil-hasil konsili gereja, dan kami harus merujuk ke sana sejauh itu adalah konsili yang betul-betul biblikal, betul-betul ekumenis, dan betul-betul diterima oleh orang Kristen sepanjang sejarah gereja.
Dan kami menghargai itu, saudara. Dan itu menjadi instrumen yang sangat penting sekali yang membedakan antara kami dengan bidat. Antara kami gereja yang sejati dengan gereja yang bidat yang menolak hasil-hasil konsili gereja yang agung dan mulia. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami dengan percaya diri melangkah sebagai orang Protestan dan tidak perlu malu mengaku bahwa kami adalah kesinambungan dari gereja yang sudah ada. Gereja para rasul. Kesinambungan dari gereja Katolik Roma, di mana ada beberapa hal yang perlu kami luruskan, perlu kami koreksi, dan akhirnya muncul gereja Protestan. Kami bukan gereja yang baru muncul pada abad ke-16, tapi kami tahu Tuhan pimpin kami adalah gereja yang setia kepada apa yang diajarkan para rasul dan juga para nabi perjanjian lama. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk memberitakan Injil secara terus-menerus dan terus mengajarkan firman Tuhan, terus menunjukkan cinta kasih kepada dunia yang gelap oleh dosa ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.